Saya juga nggak percaya gitu kan, ini Andin kenapa gitu kan, kayak nggak sadar gitu bang. Ya mungkin bisa dengar sendiri kan, istri saya juga ngajak doa juga kayak dipercandain gitu bang. Bismillah, kayak gitu-gitulah bang. Terus yang bikin saya merinding juga kan ada intonasi yang dia juga kayak bilang, aku punya kuntilanak. Itu Andin tiba-tiba noleh ke arah kamar bang. Terus yang bikin saya panik itu dia kayak manggil seseorang bang. Kayak manggil sini, sini, sini mamam, sini mamam. Gak apa-apa, ayah baik. Di situ saya langsung merinding bang. Ya kaget lah, di situ di rumah gak ada siapa-siapa, cuma berdua aja. Gila ya, merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badu Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah nih di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang. Ya, Siapa namanya nih Bang? saya dengan Atta Januar bang. Bang Atta. Ya. Tinggal di mana Bang Atta nih? Kebetulan saya di daerah Karawang bang. Karawang ya. Ya. Kita sempat ngeliat di TikTok nih Bang. Video ada sesuatu lah sama anak abang itu. Ya. Bisa lihat Bang videonya? Boleh bang, yang ini videonya. Oke. Oh, ini waktu umur berapa tahun Bang? Ini kejadiannya tahun ini sih bang, di bulan Mei. 2024 Ya, kurang lebih sekitar bulan Mei. Itu di usia 9 tahun bang. Dan kondisi si Andin ini sekarang gimana Bang? Kalau sekarang alhamdulillah udah membaik lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah membaik. Gokil, ngeri banget sob. Oke, dan kita terima kasih ya Bang Atta ya nyempetin waktunya nih. Oke, siap. Tahan dulu Bang Atta ya. Siap. Oke sob, udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi, cari bos serban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Atta, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, jadi mungkin saya cerita waktu kejadian di rumah sakit ya bang. Oke. Jadi pertamanya itu yang saya ingetin tuh bulan Mei bang, memang kejadian itu bulan Mei. Jadi pertamanya itu hari Senin, Andin biasa bang, aktivitas biasa, sekolah. Biasanya kan dia udah berangkat sekolah itu di jam 6 pagi bang. Terus dia pulang sore, di rumah juga biasa bang, pulang sekolah ya dia istirahat. Nah cuman bedanya nih bang, hari itu tuh Andin memang kita bolehin main sampai malam bang. Pas udah maghrib, dia main tuh sama teman-temannya. Sampai saya pulang lah, nyampe rumah itu kurang lebih jam 8:30 malam lah gitu bang. Nyampe rumah ya karena Andin tahu saya pulang, akhirnya dia pulang tuh gitu kan, pulang ke rumah. Pada waktu itu si Andin umur berapa tahun Bang? Itu 9 tahun bang. 9 tahun 9 ya? tahun. Andin itu biasa bang, masih nggak nunjukin dia sakit, masih biasalah senang main sama teman-temannya gitu kan. Pas di rumah juga saya suruh Kak istirahat kamu. Cuci kaki biasa bang, udah main di luar cuci kaki, nurut anaknya gitu. Pas udah jam 9 malam, dia masuk kamar tuh sama adiknya. Kebetulan kan anak saya 2 nih bang. Dia masuk kamar, istirahat, ya saya juga aktivitas biasa tuh malam-malam gitu kan. Pada saat saya mau tidur nih bang, biasanya kan aktivitas saya tuh ngecek lah anak-anak udah tidur atau belum bang sebelum saya tidur gitu kan. Nah kebetulan saya ngeliat kondisi anak-anak udah pada tidur bang. Biasalah rutinitas kita sebagai ayah kan, nyium dulu lah gitu kan, nyium dulu sebelum kita tidur gitu kan. Nah pada saat saya megang Andin, kok ini anak badannya anget, padahal dia baru main, baru senang-senang sama teman-temannya. Oh mungkin ini sakit biasa kali gitu kan, mungkin karena kecapean bang. Iya. Akhirnya pas udah saya cek, udah saya pegang, ya udah, akhirnya saya cuma tahu Andin nih badannya anget gitu bang. Saya keluar kamar lagi, saya nanya sama istri, Bun, Andin lagi sakit? Enggak ya, tadi juga ayah lihat kan anaknya main sama teman-teman.
Iya sih, cuman tadi ayah pegang badannya anget bun gitu. Nanti tolong dicek aja pakai termometer, kata saya gitu kan. Nah, kurang lebih di jam 10 malam kita cek suhu tubuhnya, memang anget bang. Sekitar 37 lah pada saat itu. Wah ini anak kenapa? Oh mungkin karena kecapean main lah gitu kan. Ya udah di situ saya sama istri cuman mantau lah gitu bang. Siapin kayak buat kompres ya bang. Biasanya kan sekarang suka ada ya bang, kompresan yang langsung bisa dipakai gitu bang. Kebetulan kita juga suka siapin lah. Kita kompres keningnya biar nggak terlalu parah lah sakitnya pada saat itu. Ternyata pada saat malamnya, ya saya juga jadi nggak tenang gitu bang ngelihat kondisi anak anget gitu kan. Saya cek lagi, ternyata suhu tubuhnya makin naik bang. Makin naik itu sekitar 38 derajat Celcius gitu kan. Nah pas udah ngelihat kondisi badannya makin naik 38, untuk pencegahan ya udah saya sama istri ngasih paracetamol bang. Semoga ini nggak sampai berlanjut lah sakitnya gitu harapannya gitu kan. Akhirnya kita kasih paracetamol, ya udah kita pantau, ya di situ agak turun tuh demamnya. Jadi lagi 37 gitu bang. Ya udah ya udah deh mungkin siapa tahu nanti pagi kondisinya udah membaik gitu bang. Nah pas paginya saya ngecek suhu tubuh Andin itu masih di 38 tuh bang. Tapi dia udah mulai kayak ngeluh, aku pusing kata dia gitu kan. Ya udah kak kamu istirahat gitu kan. Makanya jangan terlalu banyak main gitu kan. Udah kamu istirahat dulu di rumah, jangan dulu sekolah gitu kan. Sekarang kakak istirahat di rumah ya kak gitu, jangan dulu sekolah. Sambil dipantau gitu bang. Dipantau di rumah, dirawat di rumah. Kebetulan saya juga pada saat itu masih kerja lah gitu kan. Jadi di rumah cuma ada istri aja sama anak. Kebetulan juga ada asisten rumah tangga juga gitu kan buat ngebantu ngejagain Andin lah pada saat pagi ke sore gitu kan. Nah di pagi sampai sore itu kondisinya Andin memang panasnya nggak terlalu tinggi sih bang. Kurang lebih sekitar 30 derajat Celcius lah gitu. Mulai turun berarti ya? Mulai turun. Memang kondisi saat itu ya saya ngelihat ini suatu hal yang medis mungkin ya gitu. Mungkin karena kecapean lah dia. Pas mau malam, istri tuh WA saya, ya ini kakak kenapa ya? Emang kenapa sama Andin gitu kan? Iya ini kok tiba-tiba dia ngigo, kata dia gitu kan. Emang ngigo apa? Ya ngigonya aneh ya, kata dia gitu kan. Kalau kata istri pada saat itu, Andin tuh tiba-tiba bangun bang, tiba-tiba kayak nari sambil melotot. Sedangkan kan di siang hari, Andin itu kalau bangun aja katanya pusing. Nah lalu ini tiba-tiba kok dia kayak nggak sakit aja gitu, tiba-tiba kebangun dari tempat tidur, duduk, melotot, tiba-tiba dia nari. Istri mulai panik. Saya sih cuma nyaranin ke istri, coba cek pakai termometer. Siapa tahu nanti tindakan apa yang bisa kita ambil gitu bang. Akhirnya kata istri 38 ya gitu kan. Ya udah kasih paracetamol lagi aja gitu. Akhirnya sama istri kasih obat lagi lah bang. Akhirnya saya langsung pulang dari tempat kerja, ngelihat Andin kondisinya pada saat itu memang panasnya lebih tinggi bang. Kurang lebih sekitar 39 lah saya cek termometer. Tinggi banget. Di situ masih pantau sama saya gitu kan. Saya cek terus pakai termometer. Ya udah deh, Bun kayaknya harus kasih paracetamol lagi karena kan udah 6 jam nih Bun gitu kan. Saya kasih lagi kalau misalnya masih belum turun, kita besok ke rumah sakit karena ini udah 2 hari nih. Lalu pas di saat itu udah dikasih paracetamol, memang dia bisa tidur bang. Pada saat ada saya, dia tidur. Nah, karena anak masih sakit nih bang, kita juga nggak bisa tidur secara nyenyak lah gitu bang. Malam itu saya masih terbangun, tiba-tiba nih Andin itu kebangun sekitar jam 2 malam bang. Anehnya, bangun itu tiba-tiba bangun, dia melotot, terus dia kayak ngeliat ke sekeliling gitu bang. Gak ngomong apa-apa bang. Nah, pada saat dia ngeliat saya bang, dia kayak lagi marah gitu. Tiba-tiba dia langsung tidur lagi. Di situ saya langsung kaget kan. Kak, kenapa kak? Gak respon bang. Kayak langsung tidur aja gitu. Agak sedikit khawatir juga tuh di situ. Wah ini kayaknya memang udah harus dibawa ke rumah sakit gitu bang. Akhirnya di hari Rabu pagi itu saya bawa Andin ke rumah sakit. Pada saat itu memang rumah sakit cukup penuh lah bang. Biasanya kan kalau sakit yang malam tinggi panasnya, siang nggak panas, biasanya ini kalau nggak DBD, tipes lah gitu. Pengalaman saya gitu bang. Akhirnya pada saat di rumah sakit, dicek oleh dokter,
memang panasnya nggak terlalu tinggi bang, kurang lebih sekitar 38, hangat lah gitu. Pada saat itu dokter merekomendasikan, Pak, saat ini memang di sini lagi musim demam berdarah nih gitu. Dari histori Bapak cerita ke saya, takutnya ini ada indikasi DBD. Karena kalau malam ini panasnya cukup tinggi, di siang ini nggak terlalu tinggi nih Pak. Daripada nanti Bapak pulang lagi ke rumah, kondisi Andin juga nggak turun-turun panasnya, nanti Bapak harus kesini lagi, nanti tetap harus dirawat. Gimana direkomendasikan sama dokter itu, bagaimana langsung dirawat. Sekalian sama diambil darah gitu Bang. Akhirnya ya saya juga sama istri setuju lah, biar saya tahu nih anak saya ini sakitnya kenapa. Akhirnya udah sampai di rumah sakit, Andin diinfus Bang, biasa diambil darah. Nah pada saat itu memang harus menunggu kamar Bang, karena kan memang penuh ya pada saat itu. Nah pada saat itu alhamdulillahnya karena penuhnya kamar, jadi saya direkomendasikan untuk upgrade kamar lah Bang, menjadi VVIP pada saat itu. Jadi yang kosong cuma VVIP maksudnya? Betul, akhirnya direkomendasi itu, ya saya juga biar Andin cepat sembuh, ya menyetujui lah. Ya mungkin karena kamar VVIP itu kan biasanya lebih private ya Bang. Pada saat itu memang ada kurang lebih kamarnya itu nggak terlalu banyak. Andin itu dapat kamarnya di paling pojok Bang. Pertama kali saya masuk ke kamar itu, ya ngelihat kamarnya sih cukup nyaman Bang. Ada tempat tidur pasien, ada sofa buat yang nunggu pasien, sama juga dapat kasur buat nunggu pasien Bang. VVIP. Gitu. Ya, VVIP. Nah, ya saya sih alhamdulillah lah gitu kan. Biar lebih intensif lah saya juga ngejagain Andin gitu kan. Pada saat itu akhirnya negosiasi sama istri kayaknya ya udah deh kita temenin Andin di sini. Jadi anak saya nomor 2 juga saya bawa tuh Bang ke rumah sakit. Biar Andin juga ada temannya gitu kan. Pada saat di rumah sakit hari pertama di sore hari Andin masih main-main tuh sama adiknya Bang. Masih bisa bercanda main di kasur pasien sama adiknya. Ya udah kita biarin deh biar Andin juga nggak terlalu ngerasain sakitnya gitu. Nah sampai si selang infusannya itu copot Bang. Si selang infusannya copot, akhirnya darahnya itu kan kemana-mana gitu. Akhirnya dipasang lagi lah sama suster gitu. Ya saya sih sama Andin cuman ngasih nasihat aja, Kak jangan terlalu aktif ya, kamu kan lagi diinfus gitu kan, nanti sakit lagi ininya tangannya harus diinfus lagi. Ya namanya juga anak kecil ya Bang. Iya cuman bilang gitu aja. Ini anehnya itu menjelang maghrib Andin itu lebih sayu, lebih lesu gitu. Dia udah nggak seceria sore tadi lah main sama adiknya gitu kan. Akhirnya ya saya sama istri cuman bisa mantau kan. Pada saat itu memang di rumah sakit berempat kan, saya, istri, sama adiknya, sama Andin. Gak lama adik saya memang datang nengokin lah, nengokin Andin. Gak lama dia pulang sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam itu saya sama istri udah ngerasa capek banget Bang. Ngeliat Andin juga udah tidur. Akhirnya saya sama istri tidur lah di kasur yang buat nunggu nih Bang. Kurang lebih sekitar jam 10 malam lah Bang. Istri saya tuh tiba-tiba ngebangunin saya. Ayah, tuh lihat kalau kamu nggak percaya gitu. Nah di saat itu juga saya langsung kebangun. Kebetulan kan kasur saya tuh langsung berhadapan ke kasur pasien lah, ke kasurnya Andin. Saya ngelihat Andin saya tuh lagi melotot Bang. Terus tiba-tiba dia ngangkat tangan yang lagi diinfus. Dia kayak ngeliatin tangan yang diinfus, kayak merhatiin tangannya. Terus yang saya bikin panik, dia tiba-tiba lidahnya itu menjulur Bang. Kayak ngelel. Kayak mau ngejilat si infusannya. Di situ saya langsung sontak kebangun, langsung saya samperin Andin kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya coba tanyalah, Kak, bangun, kenapa ini gitu kan. Kak, tapi nggak respon Bang. Cuman kayak ngaku-ngaku gitu aja gitu kan. Nggak bilang iya, nggak ngomong Bang. Cuman kayak yang ngeliat yang di video tadi Bang. Dia cuman kayak nengok-nengok kayak gitu. Ini anak kenapa gitu kan. Saya sempat panik juga tuh. Sempat panik. Akhirnya nggak lama saya langsung mau coba manggil suster. Nah itu kenapa tujuan saya video itu takutnya gitu Bang. Pada saat nanti saya manggil suster atau dokter, takutnya nggak kayak gitu lagi reaksinya gitu kan, ngigonya. Akhirnya saya langsung inisiatif, udah deh bawa handphone gitu kan. Nah sambil manggil tombol manggil suster, tombol itu emergency call, ya udah saya langsung bilang lah. Kenapa?
Sus, ini anak saya kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini anak saya karena kepanasan kali ya atau ngigo ya? Tunggu sebentar ya. Yesus. Saya juga nggak percaya gitu kan. Ini Andin kenapa gitu kan? Kayak nggak sadar gitu bang. Ya mungkin bisa dengar sendiri kan. Istri saya juga ngajak doa juga kayak dipercandain gitu bang. Bismillah. Kayak gitu-gitulah bang. Terus yang bikin saya merinding juga kan ada intonasi yang dia juga kayak bilang, aku punya kuntilanak. Kayak gitu. Ya, itu juga nggak jelas sih bang. Dia apakah aku punya kuntilanak atau aku punya kucing anak? Saya juga nggak ngerti. Cuman itu dengan nada yang cukup merinding juga bang. Ini anak kenapa gitu. Akhirnya nggak lama memang suster datang bang. Suster datang dan pada saat itu juga kondisi Andin masih kayak gitu bang, ngigo gitu kan. Kayak ngempotin pipinya gitu kan. Kayak nggak respon lah dipanggil gitu kan. Akhirnya saya tanya ke suster, sus ini kenapa ya gitu kan. Bapak ini anaknya biasanya kayak gini nggak kalau sakit? Jujur sih baru sekarang nih kayak gini reaksinya gitu. Ya udah Pak, kita kasih obat dulu aja ya, siapa tahu ini karena panasnya gitu. Akhirnya Andi dikasih obat lah bang di saat itu gitu kan. Pas dikasih obat memang nggak terjadi lagi ngigo seperti itu bang, tapi di situ saya ngeliat sendiri kayak gitu agak sedikit khawatir kan. Ini anak kenapa gitu kan. Nah di jam 2 malam bang saya belum tidur, Andin itu kebangun lagi bang, tapi kebangunnya itu nggak reaksi sampai yang saya videoin, cuman kayak melotot, kayak dipanggil nggak respon. Ini anak kenapa ya gitu ya, saya jadi khawatir gitu. Itu pas dia melotot, cuma melotot aja? Melotot aja, Nggak ada diam. pergerakan? Nggak ada pergerakan, cuma ngeliatin aja. Tapi ngeliatinnya itu kayak tatapannya kosong bang, kayak ngeliatin saya kayak kesel gitu. Ini kenapa nih gitu kan, salah saya apa gitu kan, cuma ngeliatin kosong gitu. Akhirnya ya udah saya cuman, kak udah tidur kak, istirahat dulu gitu kan. Di situ saya udah nggak bisa tidur lah gitu. Akhirnya sampailah ke pagi. Berarti itu di hari Jumat ya bang. Jadi kejadian yang reaksi itu tuh pas di hari Kamis malam. Hari Jumat, kondisi pada saat siang, Andin itu biasa sih bang. Nggak ngigo lagi gitu kan, istirahat. Cuman dia memang nggak bisa tidur katanya gitu kan, nggak bisa tidur. Sampai menjelang sore lah bang. Menjelang sore itu, Andin itu ini bang, nggak mau tidur di kasur pasien. Ditanya kan, emang kenapa kak, tidurnya di sini aja? Nggak mau, aku takut, kata dia gitu. Ya udah akhirnya dia tidurlah di kasur yang buat nungguin gitu bang, nungguin pasien. Di hari Jumat itu saya kerja lah bang. Jadi di rumah sakit itu cuma ada istri, Andin sama anak saya nomor 2 bang. Tiba-tiba di maghrib itu adik saya yang hari pertama nengok itu nanya kondisi Andin gitu. Kondisi Andin gimana? Nah kebetulan saya punya video kan, saya kirimlah tuh video Andin ke adik saya. Nah kebetulan bang, adik saya tuh lagi ngobatin orang yang lagi di ruqyah lah bang. Jadi ngelihat kondisi video itu, adik saya langsung nanya lah ke Pak Ustadz yang lagi ngeruqyah. Kata Pak Ustadznya, wah ini ada yang ngedeketin nih gitu kan. Ini harus dijagain cepet-cepet, kasihan anaknya, apalagi anaknya masih kecil. Jadi kalau kata Pak Ustadz harus diikhtiarin pakai air doa gitu loh bang. Akhirnya ngasih tahu ke adik saya, dikasih obat, dikasih air lah bang, yang udah dibacain, itu suruh diusapin ke area perut sama ubun-ubun Andin gitu. Pada saat itu juga adik saya minta untuk segera dilakukan itu sama saya, ya karena saya masih di jalan gitu bang, mau dari tempat kerja ke rumah sakit, ya masih di jalan, kata saya nanti aja gitu kan. Singkatnya, saya nyampe lah tuh bang di rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata adik saya udah di rumah sakit duluan bang, udah nyampe duluan. Nah sebelumnya kalau kata Andin tuh dia suka ngeluhnya tuh kepala aku pusing, terus juga perutnya sakit. Ya pada saat itu saya logikanya ya udah kakak kan emang lagi sakit kak, mungkin itu juga salah satu indikator kamu dirawat. Tapi kalau kata adik saya ini salah satu yang menyebabkan bukan dari sisi medisnya aja gitu bang. Nah pada saat air doa itu diusapin ke bagian perut sama kepala, kalau kata Andin enak kan bang, kakak perutnya masih sakit nggak? Udah enggak, kata dia gitu. Di situ juga saya antara percaya dan nggak percaya gitu kan. Ya karena juga lagi di rumah sakit, ya saya sih percaya 100% ke medis gitu bang. Di situ adik saya juga bercerita bahwa kamu tuh harus percaya selain non medisnya gitu, kasihan sama Andin gitu kan. Iya, saya cuma bilang iya aja gitu.
Ya nanti, kata saya gitu kan. Yang penting kan sekarang fokus dulu ke kesehatan Andin secara medis. Ini kan Andin udah di rumah sakit gitu. Sampai akhirnya ke malam tuh Bang. Akhirnya kan kasur pasien nggak ada yang tidurin tuh. Akhirnya ditidurin sama saya gitu Bang. Sambil saya mantau Andin gitu kan. Ada siapa yang jaga waktu itu Bang, malam itu? Masih saya, malam itu saya, istri, sama anak nomor 2 sama Andin. Oh, adiknya pulang. Enggak, ada di situ juga. Oh, ada juga. Ada di situ juga. Pada saat saya jam 2 malam, kan belum tidur karena mantau Andin gitu. Andin tiba-tiba kebangun lagi Bang. Tiba-tiba duduk, kayak gitu lagi melotot. Anehnya pada saat dia ngeliat saya, dia kayak marah. Ih, ini anak kenapa gitu kan. Saya samperin, dia marah gitu kan. Sana. Kakak kenapa? Sana, kata dia gitu. Ya udah, ayah harus tidur sini ya. Gak mau, sana, kata dia gitu. Kakak kenapa sih gitu kan? Sana. Jadi Andin tuh kayak gak mau dekat sama saya Bang. Saya juga khawatir. Pokoknya Andin mau gak mau, ayah tidur di sini. Jadi saya tidur berdua sama Andin lah di satu ranjang gitu Bang. Buat ngejagain. Takutnya dia kejadian yang aneh-aneh lah gitu Bang. Sampai ke pagi, ya udah, akhirnya nggak terjadi lagi. Lu ngapa Al? Senyum-senyum sendiri lu. Chat-chatan sama cewek lu ya? Kebaca novel Bang, sujon aja. Baca novel, itu main handphone novel. Bang, zaman udah modern, novel sekarang ada di HP Bang. Ah, di handphone? Iya, nih Seriusan? ada aplikasinya. Sini Bang, saya kasih Bohong tahu aja nih. lu. Saya kasih tahu nih Bang. Nih Bang, nama aplikasinya Max Novel. Max Tuh, Novel. bisa di-download di Play Store atau App Store tuh Bang. Nih, ini aplikasi ini kita buka nih ya. Tuh, genrenya banyak tuh Bang. Tuh, ada fantasi, perkotaan, literatur, fanfic. Nah, kalau kita males nih, kita nyari judul apa? Kita nyari yang recommended aja di ranking. Wah, ini nih penonton-penonton paling banyak. Wow, aku bekerja untuk sistem. Yang baca 1 juta tuh Bang. Wah, 1 juta yang baca? Iya, 1 juta Bang. Makanya kalau kita yang seru-seru adanya di ranking. Nah, selain itu Bang, nih Abang kalau jago nulis nih, iya, kita bisa jadi penulis di sini, bisa jadi autor, lihat. Oh, bisa tuh, juga. menjadi penulis. Oh, mana? Max Novel memberikan bonus. Tuh. Nah, nih Bang, selain itu, kalau Abang udah jadi penulis di sini, ini tuh Max Novel itu sering banget ngadain lomba. Lomba buat penulis. Nah, tuh hadiahnya $1.050 Bang. Gila, banyak banget ya? Cuan banget nih Bang. Makanya kalau misalkan kita punya bakat menulis, langsung aja Bang, download. Sampai kapan tuh lombanya? Nah, ini lombanya tuh sampai 1 Desember 2024. Masih lama Bang. Masih 2 bulan lagi ya. Boleh lah Bang. Bang, download Bang, Menarik download Bang. banget nih. Emang downloadnya di mana Al? Nah, ini download kita di App Store atau Play Store. Buka Bang, coba HP-nya. Apa tadi? Di Max Novel. Max Novel. Klik aja Max Novel Bang. Oh, terus? Nah, tuh kan reviewnya bagus-bagus kan Bang. Oh iya. Coba dah. Download Bang. Wah, sinyal gue error banget ya. Ini wifi bapuk banget wifi. Coba liat handphone lu aja coba. Ya Bang, saya lagi baca Bang. Pinjam. Oh iya. Ya udah dah, saya lanjut kerja dulu Bang. Jadi sana, lanjut ngedit, ngedit. Oh iya, bagus banget nih. Anehnya kalau pagi normal Bang. Mau ngobrol sama saya, mau deket. Saya tanya sama Andin, Kak kenapa sih malam-malam kok kakak nggak mau deket ayah? Nggak tahu, aku takut, kata dia gitu. Tahu kenapa? Nggak tahu, aku takut. Cuman bilangnya gitu aja Bang. Takut aja. Takut aja. Gila ya, rinding. Sampai akhirnya kalau dicek pakai termometer, kesehatannya juga udah membaik sih Bang di rumah sakit itu Bang. Akhirnya di hari Sabtu Andin dibolehin pulang tuh Bang sama dokter. Terus juga dokter juga menjelaskan di hari Jumat itu, menjelaskan Pak, ini hasil darahnya udah keluar. Kalau dari hasil darah, ini trombosit Andin bagus kok. Nggak menunjukkan dia kena tipes. Dan dia juga tidak menunjukkan ke DBD Bang, alhamdulillahnya. Normal semua berarti? Normal semua gitu. Terus saya tanyakan, terus ini kenapa ya dok? Sampai anak saya ini panasnya cukup tinggi gitu kan. Karena memang Bang, Andin ini kalau sakit, kalau demam, itu bisa sampai 40 derajat Celcius Bang. Tinggi ya. Gitu. Jadi waktu dia dari kecil juga dia panasnya pasti tinggi gitu. Jadi kenapa saya suka stok obat lah buat jaga-jaga di rumah gitu Bang. Akhirnya kata dokter sih cuma ngasih tahu indikasinya mungkin bisa jadi karena bakteri atau virus sih Pak gitu. Mungkin bisa jadi namanya juga anak kecil ya Bang. Mungkin faktor dari dia jajan yang kurang terjaga gitu kan. Ya udah di situ yang penting Andin sehat gitu kan. Akhirnya di hari Sabtu dibolehin pulang Bang.
Nah anehnya adik saya tuh tiba-tiba nanya, Andin udah boleh pulang dari rumah sakit? Iya boleh, kata saya gitu. Ya udah, nanti pulang dari rumah sakit kasih tahu ya sampai rumah jam berapa. Emang kenapa yang? Ya yang itu adik saya gitu kan. Oke, namanya Yayang apa sayang? Panggilannya Yayang. Oh Yayang. Ya, emang kenapa? Pokoknya Andin harus segera diobatin. Ya ini lagi di rumah sakit, lagi diobatin, kata saya gitu kan. Ini beda, beda. Kamu percaya nggak percaya, ada hal yang di luar metafisik yang harus percaya gitu. Ya terus anak saya harus diapain? Nanti Yayang bawa Pak Ustadz ke rumah ya, kata dia gitu. Mau ngapain gitu kan? Ini anak saya udah sehat kok, udah diobatin bang gitu. Tapi adik saya tuh maksa gitu kan. Pokoknya kamu harus kasihan sama Andin. Ya saya kasihan sama Andin, cuman ini Andin udah diobatin. Akhirnya ya udahlah, saya ngeiyain lah. Ya udah nanti kalau udah sampai rumah, kabarin ya. Akhirnya udah sampai rumah kurang lebih jam 3:30 sore. Nyampe rumah, ngeliat Andin, ya namanya juga pulang dari rumah sakit ya bang. Masih kayak lesu, masih lemes gitu kan. Cuman udah nggak panas lagi, udah nggak pusing lagi, udah bisa jalan lah gitu. Ya udah saya suruh Andin istirahat lah. Nah tapi pulang dari rumah sakit itu, Andin pinginnya sendiri bang. Di kamar gitu kan. Nggak mau dia bareng-bareng sama kita gitu kan. Dia nggak mau, dia pengennya di kamar gitu. Lebih senang menyendiri kali ya? Iya, mungkin ya karena faktor dia habis sakit lah bang, pengen istirahat sendiri gitu, nggak mau diganggu. Ya udah, saya biarin aja anaknya di kamar sendiri gitu bang. Cuman di proses dia di rumah itu, dari rumah sakit kita cek suhu tuh tinggi lagi bang, 37 derajat Celcius. Ini kok tinggi lagi tiba-tiba gitu kan. Ya akhirnya saya cuma bilang ke Andin, istirahat ya kak, takutnya nanti kamu sakit lagi. Ya ini cuma bilang iya gitu. Nah sampai akhirnya menuju maghrib tuh bang, adik saya kan belum saya kabarin tuh, saya udah nyampe rumah. Dia sampai telepon, kamu udah di rumah? Iya saya udah di rumah gitu kan. Ya udah, ya yang ke situ ya sama Pak Ustadznya. Ya udahlah gitu kan, toh juga saya ngehargain Pak Ustadznya sama adik saya gitu, ya udah mau ngebantu lah gitu kan. Saya sih ikutin aja gitu kan. Ya jujur bang, nggak terlalu percaya juga gitu kan. Nggak percaya tuh ini terjadi sama anak saya sendiri gitu bang. Sampai akhirnya Pak Ustadznya datang lah ke rumah. Jam berapa tuh datang? Setelah maghrib sih. Setelah maghrib Pak Ustadznya datang. Di situ juga kayaknya Pak Ustadznya juga mention lah bahwa saya tuh nggak terlalu percaya kayak yang kayak gituan. Jadinya kesan pertamanya kayak ngasih tahu lah, nggak usah cerita apa-apa ya, biarkan nanti percaya sendiri. Ya Pak Ustadznya sih memang menerangkan hal-hal yang secara metafisik itu bisa. Ya saya juga percaya ya bang, hal yang metafisik itu ada. Saya lebih nggak percayanya itu ini terjadi di anak saya gitu bang. Iya benar. Nggak nyangka kalau ini anak saya ngerasain hal itu gitu maksudnya. Betul. Dan saya sendiri ngalamin gitu kejadian di keluarga saya gitu. Akhirnya Pak Ustadznya minta izin lah sama saya, minta persetujuan, yang ngeyakinin saya buat melakukan proses ruqyah bang. Proses ruqyah di rumah saya, akhirnya saya menyetujuin lah, karena ini bagian insya Allah lah dari proses ikhtiar untuk Andin lebih sehat gitu. Itu pas Pak Ustadz datang, si Andin posisi masih di kamar atau? Masih di kamar bang. Andin udah nggak mau keluar kamar lagi tuh bang. Memang di kamar itu dia sama adiknya pada saat itu ya. Adiknya masih sehat-sehat aja bang, kalau adiknya masih canda sama kakaknya, cuman kakaknya nggak respon gitu, mungkin masih lemes. Udah Isya, kurang lebih setelah Isya sih bang, kejadiannya Andin itu diminta untuk keluar kamar. Saya suruh manggil. Nah pada saat proses manggil, Andin itu nggak mau keluar bang awalnya. Ini kenapa gitu kan, biasanya dia langsung keluar gitu. Akhirnya saya minta Andin keluar, kak keluar yuk sini dulu gitu. Pas buka kamar bang, itu Andin pertama kali ngelihat wajahnya di pintu bang. Saya sendiri tiba-tiba Andin itu mukanya tuh berubah bang. Berubahnya tuh jadi mukanya tuh kayak nahan sedih banget bang. Kayak mukanya tiba-tiba merah kayak nahan sedih gitu bang. Kayak ini anak kenapa ya? Kok tiba-tiba beda gitu. Di situ juga mulai tuh rasa rasa penasaran saya, ini anak kenapa ya gitu. Tiba-tiba kok mukanya merah, kayak nahan nangis, pengen nangis bang. Itu kenapa ya? Padahal nggak diapa-apain gitu kan. Kakak sini. Terus juga nadanya juga berubah bang. Nggak mau. Nah udah mulai saya agak kaget kan. Ini kenapa nih kok tiba-tiba berubah nih. Sini kak, aku nggak mau. Udah sini dulu nggak apa-apa. Sini dulu sebentar kata saya gitu. Akhirnya dia mau bang keluar kamar.
keluar kamar, terus sama Pak Ustadznya disuruh duduk di tengah ruangan lah bang. Akhirnya Andin duduk di tengah ruangan, di situ Pak Ustadznya balik lagi ke saya untuk minta izin. Bapak boleh nggak saya langsung ruqyah? Kalau Bapak mau saya mulai dan butuh keikhlasan. Ya udah di situ juga saya ngelihat kok kondisi Andin juga tiba-tiba berubah gitu kan. Kayak batin kecil saya tuh kayak iya sih ini bukan Andin gitu kan, dari mimik wajahnya, raut wajahnya kok beda gitu. Akhirnya saya menyetujui lah. Iya silakan Pak Ustadz gitu. Ya udah di situ Pak Ustadznya mulai baca doa lah. Di situ Pak Ustadznya langsung nanya, nama kamu siapa? Andin. Bukan nama ini, nama kamu. Andin. Di situ juga saya ngerasa percaya nggak percaya sih bang gitu kan. Tapi kok dari nadanya memang beda gitu kan. Kalau kamu nggak ngucapin nama asli kamu, saya mustahin, kata Pak Ustadznya ngomong gitu kan. Baru dia langsung bilang salsa. Di situ saya juga masih belum percaya kan, apaan sih gitu kan. Ini pasti ngarang lah gitu kan. Ya itulah salahnya saya di situ bang. Ya buat pelajaran juga bang, buat orang teman-teman di rumah gitu kan. Iya betul. Nah di situ juga saya masih nyimak gitu kan. Saking saya nyimak fokusnya, makanya saya nggak punya dokumentasi jujur bang di situ. Tapi itu yang memang benar-benar kejadian di keluarga saya gitu. Pada saat dia bilang salsa, Pak Ustadznya nanya lagi gitu kan. Kamu udah lama di sini? Udah. Kenapa kamu di sini? Nyaman. Ini teman aku, kata dia gitu. Kamu udah lama? Lama. Nah saya juga langsung di situ fokus ke raut wajah Andin. Ini kok bener-bener, kok ini anaknya tiba-tiba berubah bang. Tiba-tiba kayak ya batin kecil kita sebagai ayah kan kayak ngerasa, iya sih ini bukan Andin gitu kan. Gak mungkin anak saya tuh bisa bercerita atau relate gitu apa yang diucapkan sama Pak Ustadznya gitu kan. Kamu kenapa di sini? Nyaman. Kamu tahu nggak sosok yang di luar itu siapa? Tahu. Siapa itu? Kunti. Saya langsung panik kan. Kok bisa ini ada sosok lain gitu kan di luar yang Andin bilang gitu. Kamu jagain Kunti itu biar dekat sama Andin. Iya. Itu warnanya apa? Merah, kata dia gitu. Berinding gua. Di situ lah saya mulai agak panik. Saya cuma bisa berdoa lah dalam hati gitu kan. Ini semoga nggak makin parah atau gimana gitu bang. Di situ juga masih belum terlalu percayalah gitu kan, jujur gitu. Nah di situ Andin langsung tiba-tiba kayak mimiknya sedih gitu kan. Ditanya lagi sama si Pak Ustadznya, kamu nggak boleh deket-deket sama Andin lah. Si Pak Ustadznya nyaranin ke si sosok yang di dalam Andin itu suruh keluar gitu kan. Dia nggak mau. Aku nggak mau. Aku udah nyaman. Kamu udah lama di sini? Udah lama. Kamu kenapa memang meninggalnya? Terus dia cuma bilang, kamu sama siapa? Sama ayah. Aduh. Saya juga mulai kaget kan. Masa iya sih? Kalaupun ini Andin ngarang, nggak mungkin sejauh ini gitu kan. Di situ udah mulai, saya kayak sedih gitu bang. Memang pada saat itu saya sedih. Kok bisa ya kejadian sama anak saya yang saya nggak tahu gitu bang. Di situ akhirnya ustadznya nyaranin, yaudah kamu nggak boleh deket-deket sama Andin, harus di luar jauh gitu kan. Akhirnya si sosok ini yang di dalam tubuh Andin tuh kayak ngeiyain lah bang. Iya, kata dia gitu. Ya udah ya, saya keluarin dari tubuh Andin ya. Tuh pada saat itu saya ngelihat si Pak Ustadznya bang, tiba-tiba berdoa, baca-baca. Terus tiba-tiba badannya itu berkeringat bang. Keringat sampai basah gitu kan. Sampai si Pak Ustadznya itu kayak ngebantu lah. Saya bantu kamu ya untuk keluar dari tubuh ini gitu kan. Jadi kayak ngangkat suatu beban yang sangat berat gitu bang. Kayak ngebuang lah gitu kan. Sampai yang si Pak Ustadznya langsung wah gitu. Itu tiba-tiba Andin itu pingsan bang. Di situ sontak saya langsung, wah ini bener nih gitu kan. Ini Andin selama ini ternyata punya yang apa ya, yang nggak bisa saya lihat gitu kan. Di situ dia mulai panik. Saya coba bangunin Andin gitu kan. Kak, udah pak, nggak apa-apa gitu. Ini normal lah, karena dia capek pak, kata dia gitu. Di situ saya bangunin nggak respon bang, bener-bener pingsan. Akhirnya Andin ditidurin lah di tengah rumah itu, kurang lebih sekitar 10 menit. Dia bangun, terus saya ngeliat wajahnya tuh kayak fresh bang. Iya ya, ini kok Andin balik lagi kayak Andin biasanya gitu kan, nggak kayak pas dia pulang dari rumah sakit kan lemes ya bang. Ini nggak, kayak seger aja bang. Terus saya tanya kan, kakak apa? Dari nadanya juga udah berubah gitu kan. Terus juga dia kayak bingung gitu kan, kayak ngeliat kesana sini gitu kan. Kakak kenapa?
kok aku di sini? Waduh. Jadi pada saat saya tanya ke Andin itu, dia tuh ngerasa lagi tidur di kamar, Pak. Jadi pada saat proses ruqyah itu, Andin tuh nggak sadar bahwa dia tuh lagi di proses ruqyah, Bang. Jadi dia taunya tuh dia lagi tidur di kamar sama adiknya. Gitu. Akhirnya ya disitulah saya mulai percaya bahwa oh ternyata memang hal yang mistis tuh bisa terjadi gitu, Bang. Gitu. Akhirnya di situ saya juga tanyalah sama Pak Ustadznya gitu kan. Kenapa sih bisa kayak gini gitu kan? Ya karena si sosok ini udah cukup lama, Bang. Jadi gak bisa dilakukan ruqyah cukup sekali. Oh, kata saya gitu. Ya harus ada proses selanjutnya lah gitu. Cuman kalau kata Pak Ustadznya sih bilang ini bisa dilakukan ruqyah mandiri gitu kan. Cukup membaca doa gitu kan. Nantinya juga ini bisa nggak terjadi lagi lah. Selesailah gitu, Bang. Selesai ruqyahnya, Pak Ustadznya juga udah pulang. Di situ juga saya sama istri ngobrol lah gitu loh, Bang. Bun, kok Andin bisa kayak gini ya? Akhirnya di situ saya sama istri kayak flashback lah, Bang, ke hal-hal yang memang kejadian masa-masa Andin itu kecil, Bang. Iya juga sih ya, dari kecil juga ternyata dia sensitif gitu kan terhadap hal-hal yang kayak gini. Kayak contohnya dulu waktu dia usia masih kurang lebih 1 tahun, Bang. Masih dia lucu-lucunya gitu, Bang. Pada saat itu saya tinggal di Jakarta, Bang. Saya pulang kampung nih, Bang. Pulang kampung ke rumah orang tua. Di situ Andin happy lah, Andin masih bayi itu masih happy gitu, Bang. Nggak ada tanda-tanda dia sakit, tanda-tanda dia, ya pokoknya dia happy lah. Sampai akhirnya dari rumah orang tua di daerah Karawang, kurang lebih sekitar 3 hari lah saya meninggalkan rumah di Jakarta gitu, Bang. Pada saat pulang ke Jakarta, ya saking saya happy di rumah orang tua, nyampe Jakarta itu malam, Bang. Sekitar jam 10 malam lah tuh nyampe rumah. Pada saat sampai rumah, Andin itu memang udah tidur gitu di pangkuan bundanya. Masuk ke rumah, masuk ke kamar, otomatis kan Andin ditidurin di kasurnya, Bang. Nah, anehnya pada saat Andin itu ditidurin di kasurnya dia, Bang, tiba-tiba kejerit dan dia nangis lah, Bang. Di situ istri kaget kan, akhirnya dikasih susu nggak mau. Pokoknya dia ngejerit, bener-bener ngejerit, nangis nggak berhenti-berhenti. Nah, anehnya itu Andin itu nangisnya pada saat itu, Bang, saya inget banget, itu nggak keluar air mata. Oh, cuma nangis aja. Cuma nangis aja, ngejerit, nggak mau ada di rumah itu gitu kan. Akhirnya saya sama istri dibawa keluar lah. Mungkin faktor udaranya atau gimana gitu. Akhirnya kita bawa keluar rumah, sampai tetangga juga ikutan ngebantu lah. Ini kenapa gitu kan? Gak tahu nih, baru masuk rumah, baru ditidurin tiba-tiba nangis gitu. Akhirnya tetangga itu kayak ngasih referensi Pak Ustadz lah, suruh tanya gitu. Akhirnya kata Pak Ustadz, udah cukup pakai ini aja, air garam, kata dia gitu. Siapin garam, dimasukin ke wadah, tambahin air, bacain Al-Fatihah, kata si Pak Ustadznya gitu. Oh, pas itu datang ke rumah. Hanya by SMS sih, Bang, pada saat itu. By SMS. Iya, kayak nanya lah gitu. Nah, pada saat itu saya ikutin lah apa yang dikatakan Pak Ustadznya. Masukin garam ke air, saya bacain Al-Fatihah, saya usapin ke ubun-ubun bayi si Andin gitu kan. Dan sisa airnya itu disuruh cipratin ke sekeliling rumah, Bang. Nah, yang uniknya pada saat itu, pada saat udah diusapin, Bang, itu Andin tiba-tiba diem, gak nangis lagi. Gak nangis, gak kejer lagi, Bang. Kata saya, ini kenapa gitu kan? Oh, mungkin ini salah satu ikhtiarnya gitu lah, Bang. Nah, itu juga pengalaman di saat dia bayi itu, Bang. Saya juga pernah flashback lagi gitu kan. Pernah di usia di saat dia 2,5 tahun, Bang. Udah mulai dia bisa bicara lah. Pada saat itu saya di rumah cuma berdua tuh sama Andin. Kejadian pagi-pagi, biasanya saya suka me time lah, pingin berdua sama anak gitu kan. Istri juga kebetulan kerja pada saat itu. Saya cuma berdua, itu saya nyiapin bubur buat Andin pagi-pagi. Nah, kebetulan meja makan kita itu berhadapan dengan kamar tidur kita, Bang. Karena di rumah itu cuma berdua, ya udah saya nyuapin tuh. Saya nyuapin Andin. Pada saat saya nyuapin Andin, itu Andin tiba-tiba noleh ke arah kamar, Bang. Terus yang bikin saya panik itu dia kayak manggil seseorang, Bang. Tangannya itu kayak manggil. Anak 2,5 tahun gitu, Bang. Kayak manggil, sini, sini, sini mamam. Sini mamam. Gak apa-apa, ayah baik. Gila. Dengan nada, ya pada saat itu karena kondisi Andin masih bayi ya, Bang.
masih kecil lah gitu kan, baru bisa ngomong ya itu yang saya ingat gitu. Sini mama, ayah baik. Di situ saya langsung merinding bang, ya kaget lah. Di situ di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma berdua aja. Andin juga nggak nunjukin mimik takut sih gitu kan, cuman ya kayak manggil seseorang yang saya nggak bisa lihat gitu bang. Saya bawa keluar lah gitu bang, bawa keluar main di luar lah, saya nyuapinnya di luar. Nah dari si proses itulah akhirnya saya ceritalah sama istri gitu kan. Iya juga sih ya, dari masa kecil Andin memang kayaknya punya sensitif gitu kan, hal-hal yang kayak gini gitu kan. Terus juga bang yang bikin saya panik sama istri itu, di masa usia dia dari kecil sampai dewasa, dia bisa, sampai dia 9 tahun ini bang, dari mulai dia kecil baru bisa ngomong, kalau dia ngerasa ketakutan tuh dia selalu melihat sosok nenek-nenek. Selalu dia udah ucapin itu, aku takut, ada apa sih Din takutnya, ada nenek-nenek, kayak gitu terus bang. Kalau kita nanya gitu kan, emang kayak gimana, takut, sayang, kata dia gitu kan. Nah jujur saya tuh nggak terlalu percaya yang kayak gituan bang tadinya. Jadi saya cuman kalau Andin cerita tuh ya udahlah kak, itu mah ngarang gitu. Biasanya saya suka kayak gitu bang. Kayak mengalihkan aja. Saya mengalihkan gitu. Akhirnya di situ juga rasa penasaran saya jadi lebih gitu bang, mengenai hal-hal yang kayak gini di kondisi Andin gitu bang. Akhirnya saya flashback kayak gitu, apa bener gitu kan, anak saya tuh dari kecil diikutin atau lebih sensitif. Akhirnya saya ke salah satu tempat lah bang. Dari sesi proses ruqyah itu kan, saya masih jiwa penasaran saya mulai lebih kebangun tuh bang. Lebih kayak pengen tahu lah, ini kenapa nih gitu kan. Pengen tahu lebih lanjut. Pengen tahu lebih lanjut nih Andin kenapa. Makanya saya coba iseng lah bang. Coba nanya di sosial media, makanya saya upload tuh videonya Andin di sosial media gitu kan. Ternyata rame itu, makanya saya lebih penasaran lagi, ini emang kenapa gitu kan sama kejadian Andin gitu. Akhirnya adalah salah satu tempat, mungkin bisa dibilangnya spiritualis gitu kan. Akhirnya saya sama Andin ke situ gitu bang. Di situ diceritakan lah bang, dari masa Andin kecil sampai dia dewasa, itu dikupas gitu kan. Bahwa memang Andin ini punya sensitif terkait hal-hal yang memang metafisik bang. Hal itu kenapa terjadi? Dilihatnya karena Andin itu memiliki aura yang disukai untuk hal-hal gaib gitu bang. Jadi katanya Andin itu lebih didominan auranya itu warna ungu dan juga warna biru bang. Makanya dia kenapa lebih disenangin hal-hal yang gaib. Di situ saya coba memahami lah lebih lanjut gitu kan. Karena saya juga kasihan sama Andin gitu kan. Di situ akhirnya kayak sama lah bang, kayak minta persetujuan saya. Ini sama temannya nih. Ternyata Andin ini selama ini punya teman yang nggak bisa saya lihat gitu bang. Gitu si Salsa ini. Gitu. Si Salsa ini ternyata memang sudah lama. Akhirnya meminta persetujuan saya nih. Ini mau si sosok ini tetap berdampingan dengan Andin, atau mau dipisahkan gitu bang. Ya tentunya saya nggak menyetujui ya kalau misalkan ini tetap harus berdampingan gitu bang. Karena ya ini juga khawatir nantinya mengganggu fisikisnya Andin lah gitu bang. Karena semakin dia dewasa, semakinnya dia besar, takutnya nggak bisa ngimbangin lah secara hal-hal yang nggak bisa saya lihat gitu bang. Di situ coba dipisahkan bang, lewat kayak mediasi atau pemagaran lah untuk Andin gitu bang. Memang pada saat itu prosesnya Andin nggak ada di situ dulu gitu bang, di beda ruangan lah. Jadi cuma ada saya aja di situ. Di situ saya melihat hal yang memang nggak bisa saya lihat sebelumnya bang. Memang sih nggak secara fisik ya, nggak bisa secara fisik. Boleh percaya atau enggak bang, pada saat mediasi saya ditanya-tanya, saya inilah ngobrol, itu saya ngelihat kayak asap bang. Di atas itu tiba-tiba kayak asap. Saya ngelihat ke sekeliling ruangan gak ada yang ngerokok. Dan itu kan ruangan AC ya. Kalau misalkan asap, ada AC, otomatis si asapnya itu pasti menghilang lah gitu ya bang. Di ruangan itu saya ngelihat gak ada yang ngerokok. Ini asap dari mana gitu kan. Terus gak lama saya kayak nyium bau anyir gitu. Sekilas gitu bang. Pada saat mediasi ada apa nih dengan Andin gitu kan. Mau dipisahkan nih antara teman gaib sama Andin gitu.
saya nyium bau anyir, terus saya ngeliat si asap itu kayak terbang di atas plafon, tapi kayak ngumpul di satu titik bang. Ih, kok ada asap? Terus si asap itu jadi berubah kayak sebuah sosok lah bang. Sosoknya tuh tapi dalam bentuk asap ya bang, tapi ngumpul di satu titik gitu kan. Terus saya ngeliat ke si praktisinya lah gitu kan. Terus si praktisinya cuman kayak senyum doang bang. Sabar ya, A. Tahan dulu. Cuman ngasih mention lah ke saya bahwa untuk saya tetap sadar gitu bang, tetap fokus gitu. Akhirnya ya saya cuman fokus ke situ. Terus nggak lama saya memang kayak ngedenger kayak ketawa wanita gitu kan. Tiba-tiba saya ngeliat ketawa wanita. Saya juga ngerasa kaget gitu kan. Ya balik lagi si praktisi ini cuman kayak senyum sama saya gitu kan. Ini bener gak sih yang kayak gini gitu kan. Itu juga saya jadi agak sedikit panik gitu kan. Karena hal-hal yang tadinya saya nggak percaya, saya bisa sedikit-sedikit kayak ngeliat lah gitu bang. Nah singkatnya gitu bang, pada proses itu akhirnya si sosok yang temannya Andin ini dipanggil bang. Si Salsa ini? Si Salsa ini dipanggil. Pada proses pemanggilan si Salsa ini, memang sih saya nggak bisa memperlihatkan secara fisik ya, tapi batin saya tuh kayak sampai ke batin saya lah. Jadi pada saat itu kayak dibantu lah bang, dibukakan mata batin saya gitu, untuk kayak melihat lah si sosok Salsa ini seperti apa gitu. Tentunya dengan izin Allah gitu kan. Pada saat itu ya saya dibukakan ini batin saya, cuman saya nggak bisa ngelihat si sosoknya memang. Tapi anehnya batin saya itu kayak melihat siluet bang. Siluet anak kecil yang hampir sebesar Andin, memang sebesar Andin itu ada di hadapan saya bang. Dia lagi nangis. Ya sorry saya jadi ke bawah lagi ya situasinya pada saat itu. Dia kayak memohon ke saya untuk jangan jauh dari Andin. Kayak minta izin. Di situ saya ngelihat di depan saya tuh ada anak kecil bang, kayak sosok tapi siluet bang. Itu saya coba pegang siluetnya itu tapi kayak gak kepegang bang. Di situ dia kayak nangis, kayak mohon lah, tolong jangan jauhkan aku sama Andin gitu. Di situ saya ngerasa, jujur sih saya sebagai ayah ngerasa sedih sih bang. Cuman ya balik lagi, ini kan hal yang di luar logika lah gitu, yang nggak bisa saya lihat. Ini nggak bisa dilanjutin lah gitu. Jadi ya udah di situ saya minta ke Indigonya untuk ya udahlah ini kayaknya harus tetap dipisah lah gitu, tetap dipisah. Nah pada saat itu Andin dipanggil bang, tapi belum ketemu saya lagi, masih di depan pintu. Pada saat si proses pemisahan kayak mau dipasang pagar gini bang, itu Andin tiba-tiba keluar bang. Keluar gimana nih? Tiba-tiba yang tadinya masuk ke ruangan untuk ada berdampingan dengan saya, mau dipisahkan dengan si sosok yang nggak bisa dilihat ini, tiba-tiba Andin tuh kayak apa ya, kayak punya feel, kayak rasa sedih loh, kayak mau dipisahkan. Padahal itu nggak disebutkan bang. Tiba-tiba dia keluar aja. Tiba-tiba keluar ruangan yang mau dijadikan mediasi gitu bang. Akhirnya di situ saya panggil Andin lah gitu kan, panggil Andin untuk proses pemagaran. Nah pada saat itu sebelum di proses pemagaran memang kayak ada dua sosok nih bang yang ngedeketin Andin. Satu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini memang kayak mempengaruhi dari sisi hal yang negatifnya lah. Kayak menakut-nakuti dalam sosok yang memang menakutkan. Nah kalau sosok anak kecil ini, dia tuh kayak sosok yang menjadi satu frekuensi lah sama Andin. Yang selalu menemani Andin di saat Andin lagi sedih, Andin lagi kesel, Andin lagi capek, sosok ini yang nemenin gitu, yang ngedampingin lah gitu. Akhirnya dua sosok ini harus dipisahkan bang. Pada proses-proses pemisahan ini, saya memang nggak bisa ngelihat ya secara metafisik, tapi saya di situ ngelihat kayak itu asap. Tiba-tiba ada asap. Terus juga di situ saya nyium bau gosong bang. Pada saat si praktisinya itu kayak memusnahkan lah si sosok nenek-nenek ini, tiba-tiba
saya nyium memang bau gosong bang. Gak tau kenapa itu tiba-tiba kayak bau gosong aja di hidung saya gitu kan. Akhirnya si sosok Salsa ini sudah dievakuasi lah, kayak diselamatkan bang. Diselamatkan, dikasih tempat yang memang seharusnya tempatnya gitu. Akhirnya Andin dipanggil lah. Ngeliat Andin juga dia kayak kondisinya sedih lah gitu. Sedih. Cuman ya semoga ini yang terbaik buat Andin gitu bang. Cara prosesnya ya kayak dipagarin lah. Kayak dikasih pagar segala macem. Yang secara fisik ini yang nggak bisa dilihat apa-apa gitu bang. Cuman pada saat Andin ditanya, Andin gimana rasanya? Dingin kata dia gitu. Jadi Andin sendiri yang bisa ngerasain gitu pada saat proses pemagaran ini bang. Nah jadi pada saat proses pemagaran akhirnya selesai sih bang. Kurang lebih sekitar 20 menit lah proses pemagaran. Biar Andin itu nggak dideketin untuk hal-hal yang negatif gitu bang. Maksudnya seperti itu. Tapi pas proses itu si Andin sempat nangis bang? Nangis sih enggak, cuman kayak ngerasa kehilangan sih bang. Kayak dia ngerasa kehilangan lah dari sosok teman yang udah mungkin yang sosok yang dari kecil dia nemenin gitu bang. Terus sempat ngomong juga bang sama yang ada di sekitar gitu kalau saya sayang dia atau apa gitu? Kalau si sosok anak kecilnya iya. Kalau si Andinnya ini? Kalau Andinnya sendiri dia nggak mau ngomong. Oh, nggak mau jawab. Nggak ada pembicaraan dari si Andin? Enggak. Dia lebih tertutup untuk membicarakan si temannya ini. Dia kayak menutupi lah gitu bang, karena takut nanti saya atau istri nggak percaya. Karena ya itu salahnya saya, mungkin dari kecil saya tidak terlalu merespon untuk hal yang kayak gini bang. Karena nggak nyangka juga kan kalau Karena nggak sampai nyangka, kayak gini. betul. Ya seperti itu sih bang cerita yang dialami oleh Andin sampai kemarin videonya saya upload gitu. Nah nih Bang Atta, pas setelah datang ke orang spiritual kayak gitu Bang ya, kan sempat dipisahin nih. Yang pertama nih Bang, yang teman adik, ustadznya adik abang itu. Kan katanya sempet dipisahin nih, tapi ternyata nggak bisa Bang waktu itu. Iya. Yang Andin dari pulang rumah sakit tuh, kan sempet diruqyah tuh. Iya. Memang pada saat itu Pak Ustadznya juga bilang gitu kan, ini nggak cukup sekali bang proses ruqyahnya. Karena ini sudah cukup lama nempelnya bang. Karena si Andin sendiri nih udah merasa nyaman dengan sosok ini bang, sebagai temannya dia. Jadi prosesnya itu memang harus continue lah. Continue. Gitu. Tapi pada saat itu abang berarti baru sekali doang? Baru sekali gitu, baru sekali. Itu balik lagi karena saya pingin lebih tahu lah, lebih detail. Akhirnya saya coba upload di sosial media lah buat mencari tahu mungkin jawabannya yang bisa masuk ke nalar saya gitu bang. Dapatlah referensi orang itu. Dapatlah yang referensi. Indigo itu ya. Nah terus pas terakhir itu pengobatan perpisahan si Andin dan si Salsa ya. Itu sosok nenek-nenek sama Salsa itu dari mana bang? Si nenek-nenek ini nih, sosok ini nih. Kalau dari pas di saat ruqyah, memang si sosok ini juga dia ngomong sendiri sih bang. Dia dari tempat yang jauh katanya. Tempat yang jauh dan lama. Terus si sosok ini juga pada saat di ruqyah juga bilang jembatan. Cuman bilang gitu sih. Jembatan gitu kan. Dari jembatan. Ya dia bercerita pada saat di ruqyah itu, sebelum di ruqyah, dia itu sama ayahnya dibuang di jembatan itu bang. Gitu. Dan disitulah saya coba cari tahu lah gitu, nanya lagi ke praktisi ini gitu kan, ke spiritual ini gitu kan. Ternyata memang benar gitu. Terus kalau sekarang nih, detik ini ya, kondisi si Andin gimana bang? Kalau kondisi saat ini, balik lagi bang, setelah dipagari, saya ngelihat dia lebih ceria sih. Alhamdulillah. Feeling saya lebih ceria, dia lebih terbuka. Lebih terbuka tuh kalau diajak ngobrol, lebih mau bercerita gitu bang. Dengan hal-hal yang memang yang dialamin gitu bang. Yang biasanya nih, kalau sebelumnya bang, saya tanya, contohnya lah, kakak di sekolah gimana? Gak tahu. Jadi nggak mau terbuka lah gitu bang, nggak mau cerita lah. Tapi sekarang setelah dipisahkan, setelah dimediasi, atau setelah dipagarin, itu Andin lebih ceria bang. Lebih mau bercerita dengan hal apapun yang memang dia pengen ceritakan gitu bang. Bedanya itu sih. Jadi kayak kembali seperti anak kecil Pada aslinya umumnya, gitu ya. Pada umumnya ya. Gitu. Dan sempat gak bang kayak setelah di perpisahan itu si Andin masih kayak ayah itu ada anak kecil atau udah lost gitu aja? Sebetulnya
masih ada sih bang, masih ada. Cuman memang nggak sampai membuat dia takut gitu bang. Kayak contohnya pernah sih malam-malam bang ceritanya. Kita melewati sebuah perumahan bang. Perumahan yang memang perumahannya itu masih sepi bang, masih sepi lah. Itu baru turun hujan bang. Itu saya, istri sama Andin di mobil bang. Pada saat melewati perumahan itu pas banget belokan bang. Pas pada saat dibelokan, kenapa saya percaya Andin juga ngelihat? Karena saya juga ngelihat bang. Itu saya ngelihat ada sosok laki-laki sih bang, kayak manusia normal. Laki-laki, rambutnya gondrong tapi tinggi bang. Tinggi itu bener-bener sampai ke plafon rumah lah gitu bang. Itu ada di luar rumah kan. Sampai tingginya itu kurang lebih dari 2,5 meter lah. Itu juga saya kaget ada orang setinggi itu gitu kan. Saya cuman nggak ngomong juga sama istri atau sama Andin lah di mobil itu kan. Cuman pas belok saya ngeliat, kok ada orang tinggi banget gitu kan. Orangnya itu nggak pakai baju bang. Kok aneh ini orang tinggi banget gitu kan. Pada saat pas mau ke rumah yang saya ngeliat ada orang tinggi gede itu bang, tiba-tiba nggak ada orang. Rumah kosong, bener-bener itu rumah kosong. Nah setelah lewat rumah itu, tiba-tiba Andin ngomong, ya tadi aku ngeliat ada orang tau di sini. Di situ ya jujur saya juga langsung kayak feeling kan, lah saya juga sebetulnya ngeliat sih. Cuman balik lagi sih bang, saya cuman bilang sama Andin, ya udah kak berdoa aja gitu. Mungkin itu cuman pengen ngeliatin aja kak. Terus apa respon si Andin tuh? Ya lebih tenang sih kalau sekarang bang. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih kayak bisa ngontrol lah gitu. Bedanya kayak gitu kalau sekarang. Ya dari kisah abang ini banyak pelajaran sih bang buat orang tua di rumah gitu bang ya. Kadang ya hal-hal kayak gini kita nggak nyangka ya bang ya. Betul. Sampai bang Atta ini ngalamin gitu ya. Betul. Iya. Bisa dibilang percaya sama hal gaib. Cuman kok anak saya ternyata ada gaibnya gitu. Iya. Ya kan kayak anak saya pribadi ketika panas, ya kita pikir ke dokter gitu kan. Ada yang bilang, wah ini ya digangguin. Akhirnya pas saya ke dokter ternyata digangguin juga. Tapi nggak se-ekstrim si anak abang ini gitu kan. Ya semoga aja nih si Andin jadi anak yang soleh ya bang ya. Amin. Soleha, cewek kan. Anak yang soleha gitu kan. Sehat lah bang ya. Amin. Semuanya kembali ke normal lagi gitu. Iya. Terus kalau untuk ibunya sendiri bang, ada trauma gak sih bang pada saat itu? Sampai sekarang ini gitu. Kalau trauma sih enggak bang, karena kan memang sebetulnya kejadian ini bukan yang pertama lah gitu Andin ngelihat hal-hal yang kayak gitu bang. Cuman ya mungkin antisipasi dari sisi kita yaitu sih lebih tahulah tindakannya kalau misalkan Andin ngelihat sesuatu hal segala macam ya cukup direspon aja terus juga cukup ditemanin gitu bang. Jangan ngebiarin dia kayak main sendiri, ngelamun sendiri yang kayak gitu-gitu sih yang sekarang saya sama istri lebih ngelakuinnya gitu bang. Oke. Terus kalau sekarang Andin masih sering main sama teman-teman ya bang? Tetap normal Tetap kayak ya, itu, normal ya. tetap main sama teman-temannya gitu. Sekarang tuh kayak lebih senang main sama teman-temannya lah gitu bang. Dibandingkan sebelumnya itu kayak lebih pinginnya tuh di rumah, di kamar gitu. Menyendiri kayak gitu. Bedanya isi itu. Karena di umur segitu ya harusnya emang bergaul sama teman-teman gitu Betul. kan. Iya, Belum Bang. waktunya dia di kamar menyendiri. Kalau umur kita udah pantas bang, bengong di kamar mikir keras. Besok gimana nih beli beras gitu ya. Kalau umur segitu udah harus main. Iya bang. Belajar main. Iya. Kalau umur kita udah pantas. Tapi jangan lamun pinggir kali ya, ntar pusing lompat lagi. Nah nih Bang Atta, setelah pengalaman abang gitu ya, tentang abang, keluarga, dan Andin ini, punya pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih? Mungkin ada yang punya anak kecil juga atau gimana gitu? Iya. Ya pastinya sih butuh pendampingan lah. Pendampingan, terus juga mendengarkan lah cerita anak. Karena terkadang hal-hal yang di luar nalar kita itu bisa saja terjadi gitu. Dan mungkin biar tidak terjadi lebih parah gitu loh Bang. Gitu aja sih mungkin pesan dari saya. Ya, tetap dekat sama anak Bang ya, dengerin apa sih yang dia inginkan gitu Bang ya. Betul. Misalkan kayak interaksi, ngobrol, kan kadang anak umur gitu lagi sedang ngoceh mulu. Iya, betul. Iya, ngoceh, iyain aja udah. Iya bener. Iya. Anak saya kan 10 bulan nih Bang, ya lagi demen-demennya karena tembok, gitu kan. Dedek sini nengok, kita ngomong sama ayah aja. Kadang dia kesana lagi, cengir-cengir, ya kan. Kadang ya udahlah, namanya anak bayi punya dunia sendiri kan. Betul. Tetap kita pantau ya Bang. Iya, Ya. kayak gitu Kadang Bang. terlihat medis, padahal non medis, gitu sih. Balik lagi ya. Kalau emang medis ya secara medis, kalau non medis ya kita coba medis. Kalau nggak bisa ya non medis ya. Balik lagi sih, masing-masing kepercayaan. Gila sih, merinding banget ya.
Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dari sama Bang Atta ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, mungkin teman-teman yang masih punya anak kecil nih, anak bayi termasuk saya gitu kan, ya tetap dijaga gitu. Ya karena hal-hal gaib itu ya bisa terjadi sama kita juga. Semoga aja jangan sampai. Ya contohnya dari Bang Atta ini, ya nggak nyangka kalau ternyata dapat gangguan anaknya. Dan alhamdulillah Allah ngasih jalannya, ngasih petunjuknya, diberikanlah jalannya seperti yang Bang Atta ceritakan gitu ya. Ketika anak kecil nih ya mau keluar rumah gitu ya, bacaan ayat kursi kalau bisa, Anas gitu, bacaan doa lah biar dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hal yang kurang baik gitu. Saya aja kalau misalkan mau keluar bawa anak kecil nih kan sepupu anak saya ya begitu, doanya panjang. Apalagi kalau ketika dia udah nangis gak jelas, udah saya doain sambil saya bilang, "Dede, jangan cengeng." Gitu. Anak laki nggak boleh cengeng. Harus kuat, tabok kalau bisa. Sayangnya dia nggak ngerespon. Oke, mungkin cukup sekian kisah kali ini. Besok kita ngopi lagi sambil kita gibah misteri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak ya. Thank you, Mau nanya nih Bang. Abang nih kalau dari Cikarang bawa mobil ke Planet Mars berapa jam Bang? Dadah. Bisa ketawa doang dia. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.